Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, para peserta pengajian kitab Faslul Maqal yang saya hormati, khususnya kawan-kawan santri Pondok Pesantren Ciganjur. Alhamdulillah pada siang ini kita kembali bisa berjumpa untuk melakukan kajian kitab Faslul Maqal ini yang ke-14 hari ini ya. Hari ini yang ke-14. Temanya adalah kosmologi menurut teks Islam, teologi dan filsafat. Tapi sebelum itu kita bahas, pembahasan itu ada di argumen ke-41 dan 42 yang saya share di hari ini tadi ya, di halaman 106. Tapi tadi ada santri di pengajian yang beritahu bahwa hari Senin lalu ternyata ada yang terpotong ya. Saya memberi pengajian kurang lebih 1 jam 9 menit lah itu, tapi ternyata karena terpotong hari ini, saya akan mengulang apa yang terpotong kemarin. Yang terpotong itu di argumen ke-38 ya, masih halaman 5. Itu pembahasan tentang alam ya. Saya baca ulang tentang alam dan waktu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca, mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Syekh Ibn Rushd ya, Bu Walid bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd atau Aferus. Kemudian kita juga hadiahkan Fatihah untuk guru kita, Presiden keempat Republik Indonesia Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari. Fatihah juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, mu'alif kutub, buku-buku yang kita baca, kemudian para filsuf dan juga para logikawan, murid-murid kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita, keturunan kita, dan semua orang yang menyayangi kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sengaja ini saya nyalakan untuk memastikan bahwa suara dan gambar yang ada di rekaman itu masuk ya. Semoga lancar ya, tidak seperti hari Senin lalu. Oke. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa dafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin. Argumen 38 dulu ya. Halaman 105. Ya, ini kalau mau membuka di status Facebook saya yang hari Senin lalu ya. Wal kullu minhum, dan seluruh kelompok yaitu filsuf dan kaum teolog, muttafaqun, bersepakat ala wujudi hadhihi sifat ats-tsalatsa
tentang keberadaan tiga sifat ini lil alam. Tiga sifat apa? Pertama, lam yakun min syai'. Alam semesta tidak berasal dari sesuatu. Wala yataqaddamu zaman, tidak didahului oleh waktu. Lakinnahu maujudun an syai', tapi dia ada dari sesuatu yang lain. Dia ada oleh sesuatu yang lain. Oke, itu para filsuf dan para teolog sepakat bahwa alam memiliki tiga hal itu. Saya ulang lagi apa yang saya sudah ajarkan kemarin, ya. Ada tiga entitas, ya. Ada tiga maujud, ya. Ada tiga pengada. Pertama adalah pengada yang disebut sebagai kodim, ya. Kodim itu adalah sesuatu yang azali, ya. Azali atau abadi, ya. Ini satu, ya. Kemudian ada lagi satu lagi entitas yang disebut sebagai hadis, ya. Hadis ini bukan hadis apa namanya perkataan Rasulullah, tapi artinya adalah fenomena sekunder kalau bahasanya Cak Nur, ya. Sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru, yang ada dari tiada, ya. Yang baru. Hadis artinya baru, ya. Entitas yang baru. Ini artinya lama, ya. Artinya kalau ini azali abadi, maka hadis itu artinya adalah fana. Oke. Apa kriteria yang terdapat di dalam yang fana? Pertama, yang fana atau yang baru, yang hadis itu pertama dia min syai', dari sesuatu, ya. Dia berasal dari sesuatu yang lain. Kemarin saya sebutkan dia memiliki sebab material, ya. Sebab material itu ada. Ini tidak, ya. Tidak bersebab material, ya. Sebab material. Yang hadis itu asalnya dari sesuatu yang lain. Tadi misalnya apa? Buku, ya. Buku itu dari kertas, kan? Ya. Kertas dari apa ini? Dari kayu, ya. Bubur kayu. Kayu sengon, ya. Salah satunya kayu sengon. Itu sengon adalah pohon yang saya tanam di kampung. Semoga segera panen. Amin. Ya, tadi kertas, buku ini berasal dari kertas, kayu, ya kan, sebagai tadi ada sebab material. Sementara yang qadim itu tidak berasal dari sesuatu. Yang hadis itu juga memiliki sebab. Nah, Tara, tolong ambilin ini nak spidol enggak carikan. Sebab efisien, ya. Terima kasih Cinta. Thank you. Mempunyai sebab efisien. Sebab efisien itu apa? Sebab efisien adalah kalau sebab material itu adalah sesuatu yang darinya sesuatu itu dibuang, ya.
Kalau sebab efisien adalah pelaku yang menjadikan sesuatu ada. Buku menjadi buku ini ya karena ditulis orang, ya kan? Oke, yang nulis orang juga dia tidak membuat kertas. Dia dicetak oleh percetakan, oleh penerbit. Nah, sebab efisien itu ya. Sebab efisien adalah pelaku yang menghadirkan sesuatu. Jadi ada penyebab yang Innalillahi. Susah kali. Yang qadim tidak mempunyai sebab efisien. Tidak bersebab efisien. Ya, lawan tuh. Ini ya bersebab efisien, ini tidak. Yang ketiga, yang udah. Mulai dari nol, ada tulisannya nggak? Enggak. Enggak. Oke. Udah, kamu sambil nungguin ayah kayak gitu nah, jadi Mbak admin nah. Takutnya mati kayak tadi. Mohon maaf, barusan mati. Saya ulang lagi. Alam ini disebutkan di sini mempunyai tiga sifat ya. Pertama, lam yakun min syai'. Yang namanya alam itu tidak bersebab material. Ya. Yang diungkapkan oleh Ibn Rushd ini suatu revisi terhadap yang diungkapkan, ayah kepotong enggak? Yang diungkapkan oleh para teolog ya. Biasanya teolog-teolog Asy'ariyah, paling tidak yang saya pelajari dulu di Azhar, itu mengungkapkan bahwa mahwal alam. Apa itu alam? Al-alam wa ma siwallah. Semua yang selain Allah itu alam. Nah, ini Ibn Rushd tidak sepakat dengan definisi itu. Alam itu in between antara qadim dan hadis. Pertama, alam itu tidak bersebab material. Coba nih. Alam dalam hal ini jangan dibayang, kemarin saya sudah sebutkan juga. Alam itu keseluruhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bahkan di surat Al-Fatihah disebutkan alamin. Itu di pertemuan yang lalu saya sempat ungkapkan bahwa ungkapan itu adalah bukti bahwa ada bukti tentang multiverse, tentang keragaman semesta di dalam Al-Quran, ya, multiverse. Nah, keragaman semesta itu tidak melulu sifatnya material kan. Coba di tasawuf, di filsafat, dan termasuk di tadi multiverse, itu kan ada alam yang kalau di tasawuf disebut dengan alam rohani ya, tidak hanya alam jasmani. Nah, alam jasmani itu tidak terindra, tidak tertubuh. Tidak terindra, tidak bersebab material, ya kan? Yang disebutkan di sini tidak bersebab material. Semesta itu ya beda, ya terlihat ya, misalnya ruang kok hampa lah antara planet-planet itu loh. Kan kita bayangkan tentang ruang angkasa. Kan ada bumi, matahari, bulan, dan berbagai planet dan galaksi. Galaksi itu kan ada ruang antara yang kosong, ya kan?
Dan itu luasnya wallahu a'lam bishawab, nggak tahu apakah berbatas atau tidak. Nah, tadi apa sebab material dari ruang kosong itu? Mati. Tadi tidak bersebab material. Kemudian di sini disebutkan lakinnahu maujudun ansai. Sebelum itu tidak didahului waktu. Nanti akan ada penjelasannya di argumen yang akan kita bahas di hari ini seharusnya. Ya. Tidak didahului waktu. Dan tapi dia bersebab efisien. Itu. Dia bersebab efisien. Alam semesta diciptakan. Apa maksudnya? Ada Tuhan. Alam semesta, alam itu bukan Tuhan. Ya. Di Islam paling tidak diyakini ada Tuhan. Ya kan? Di filsafat juga sama. Filsafat Aristotle ada causa prima, penyebab yang tak disebabkan. Siapa namanya Plato menyebutnya eidos, ya kan? Itu. Ini tadi. Sebab efisien dari alam itu tadi. Ada, tapi tidak didahului waktu. Sebelum alam apa? Kalau bisa dikatakan alam semesta tadi, menurut para sufi kan, sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan menciptakan Nur Muhammad. Sebelum Nur Muhammad apa? Gak ada jawabannya kan? Tadi layat takadum waqt. Nah, di sini disebutkan. Fa innal mutakallimun, para teolog yaslibuna menerima anna zaman, bahwa sungguhnya waktu itu ghairu mutakaddimin alaih, tidak mendahului alam. Au yalzamum dalika, atau mereka melazimkan yalzamum dalika, mereka melazimkan tentang ghairu mutakaddim tadi, ya. Id az-zaman, karena yang disebut dengan waktu, indahum menurut mutakallim, syai'un muqarinun lil harakat wal atsam, sesuatu yang menyertai gerak dan tubuh. Yang namanya waktu itu menyertai tubuh dan gerakan tubuh. Kalau tak ada tubuh dan tak ada gerakan, ya tak ada waktu. Makanya waktu itu apa? Kalau di Al-Quran, wala tasubud dahar, ya kan? Karena Tuhan itu adalah dahar, ada disebutkan semacam itu. Artinya kalau Tuhan abadi nih, waktu pun abadi. Apa sebelum waktu? Tak terbayang gitu. Nah tadi, yang namanya waktu, kalau kemudian tadi dinyatakan yang namanya waktu itu sesuatu yang menyertai tubuh dan gerakan. Buku ini gerakan dari buku ini adalah ketika dia menghadap, ya, dia kebertubuhannya ini, waktunya dia adalah kebertubuhan buku ini. Nah, yang nama tadi wahum aidon muttafiquna, dan para filsuf dengan mutakallim juga sepakat, ya. Wahum aidon, dan para mutakallimin aidon juga muttafiqun, bersepakat ma'al qudama, dengan para filsuf klasik, ala anna zaman, bahwa sungguhnya waktu itu ala anna zaman al-mustaqbal, masa depan, ghairu mutanahid, itu ghairu mutanahid, tidak berbatas. Yang namanya misalnya begini, diyakini tentang adanya hari akhir, ya kan? Kiamat, setelah kiamat nanti kemudian ada yang masuk surga, masuk neraka. Setelah itu apa? Tidak ada batas kan? Nah, tadi para teolog sepakat dengan para filsuf, para waktu di masa depan itu limitless,
tak ada batas, ghairu mutanahi. Wa kadzalikal wujud al-mustaqbal, demikian juga pengada di masa depan juga tidak berbatas. Tadi tentang hal ikhwal di akhirat nanti, sejauh waktu mendatang itu tidak, karena waktu itu beriringan dengan sesuatu yang mewaktu, maka sesuatu di masa depan pun tidak ada batasnya. Waktu itu terus berjalan tanpa batas. Nah, fal mutakallimuna yarawna annahu tadi wa innama yakhtalifun, hanya saja mereka berbeda pendapat fi zaman al-madi wal wujud al-madi. Yang menjadikan para filsuf dan teolog berbeda pendapat adalah tentang entitas-entitas dan waktu di masa lalu, di masa lampau. Ya. Fal mutakallimun, para teolog, yarawna, berpendapat annahu, bahwa waktu dan juga wujud di masa lampau, mawujud di masa lampau itu mutanahin, berbatas. Wa hadza huwa madhhabu Aflatun, itu adalah pendapatnya Plato. Ini Plato berpendapat sama bahwa waktu di masa lampau itu berbatas. Tadi misalnya kenapa para sufi meyakini adanya Nur Muhammad, ya. Bahwa sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan Nur Muhammad, cahaya, kan? Karena para sufi itu sebenarnya kalau disadari betul, dikorek betul, itu jalurnya dalam filsafat adalah filsafat Platonism, ya, Platonis. Makanya kayak Ibnu Arabi disebut dengan Ibnu Aflatun, anak atau putra Plato Junior. Ya. Nah, Plato itu berpendapat bahwa waktu di masa lampau itu tak berbatas. Waktu di masa lampau itu berbatas. Ada permulaannya. Teolog dalam hal ini juga termasuk Al-Ghazali di saat dia masih sebagai teolog itu juga meyakini sama. Waktu di masa lampau itu berbatas, punya awalan. Oke. Wa Aristu, adapun Aristotle, wa firqatuh, dan kelompoknya, yarawna, berpandangan, annahu, bahwa waktu dan pengada di masa lampau ghairu mutanahin, itu tidak berbatas, kal hal fil mustaqbal, sebagaimana di masa lampau. Waktu di masa lampau pun bagi Aristotle, dan ini kemudian diikuti oleh para filsuf, itu tidak ada batasnya juga. Karena pertanyaannya kapan? Seperti yang tadi. Kalau Nur Muhammad itu diciptakan sebelum semesta ini ada, kemudian Tuhan menciptakan Nur Muhammad, terus kapan? Abadi juga kan. Kalau kemudian enggak, sebelum itu apa? Misalnya ada hadis yang kuntukan zan mahfiyah. Aku, kata Allah, adalah hasanah yang tersembunyi. Khalaqtul khalqa. Aratu an urofa fa khalaqtul khalqa. Aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk. Tadi ketika di situ nggak disebutkan waktu. Artinya abadi itu. Oke. Itu tapi minimal filsuf ada dua pendapat. Plato berpendapat bahwa masa lalu itu punya batas, sementara Aristotle tidak. Masa lalu dan masa depan sama-sama tidak berbatas. Ya, jadi waktu itu ada yang lampau, ada yang mendatang. Ya, di sini bagi Aristotle ini antara tadi ya, berbatas atau tidak berbatas
atau tidak berbatas. Ini berbatas, berbatas atau tidak berbatas. Masa lampau bagi filsuf dan teolog sepakat bahwa waktu mendatang itu tidak berbatas. Nah, di sini yang berbeda di masa lampau. Bagi teolog, waktu di masa lampau itu berbatas, sementara bagi filsuf, ya, utamanya adalah filsufnya adalah Aristotelian, ya, Aristotle, teolog dan ini Plato. Filsuf Aristotelian itu waktu di masa lampau itu tidak berbatas. Artinya di sini, ya, ini Aristotelian. Ya. Itu bagi Aristotle, baik masa lampau maupun masa depan tidak ada batasnya. Oke. Argumen ke-39. Wahadal wujud al-akhir. Adapun wujud yang akhir, alam, itu bermula al-amru fihi, perkara di dalamnya itu bayyinun, jelas. Annahu, bahwasanya alam itu qad akhoda syibhan minal wujud, telah mengambil keserupaan minal wujud al-kain al-haqiqi, dari wujud yang hakiki. Alam itu mengambil ada keserupaan, ya, nih minimal nih. Tidak bersebab material dan tidak didahului oleh waktu, mirip dengan qadim. Oke. Faman ghalaba alaihi, maka barang siapa minal wujud al-qadim, ya tadi, dengan wujud yang ada. Faman ghalaba, barang siapa yang mengunggulkan alaihi, atas alam, ma, sesuatu, fihi, di dalam alam, min syibhil qadim, dengan sesuatu yang mirip dengan yang qadim, alama fihi, daripada sesuatu fihi di dalam ma, min syibhil muhdas, dari yang mirip dengan yang baru, maka dia samahu qadiman, maka dia akan menyebut alam dengan qadim. Orang yang melihat alam dari sisi kemiripannya dengan sisi-sisi yang qadim, yaitu tidak bersebab material dan tidak didahului oleh waktu, maka dia akan melihat alam sebagai sesuatu yang qadim. Itu para filsuf, ya, sebagian para filsuf, ya. Dia menyebutnya qadim, ya, shoot gitu. Faman, maaf, alaihi, dan orang yang mengunggulkan alaihi, atas alam, ma, sesuatu, fihi, di dalam alam, min syibhil bukhnas, dari yang mirip dengan hal yang baru, ya, samahu muhdasan, maka dia akan menyebut alam dengan sesuatu yang baru. Kalau yang dilihat dari alam adalah sisi di mana dia bersebab efisien, ya, dia tidak menciptakan dirinya sendiri alam itu, maka dia akan melihat alam sebagai hadir. Nah, gitu kan. Oke, ini pendapatnya para teolog sebagai, oke, ya. Wahua, bermula alam fil haqiqah, pada kenyataannya, laisa muhdatsan hakikian. Alam tidaklah sesuatu yang murni baru, tidak murni sesuatu fenomena sekunder yang creatio ex nihilo, tercipta dari tiada. Wala qadiman hakikian, alam juga bukan suatu yang azali, murni azali. Kenapa? Fa innal muhdats al hakiki, karena sesuatu yang murni baru itu fasidun, itu akan rusak doruratan, secara niscaya. Tadi kan
yang terindra, yang bertubuh, buku ini akan rusak pada saat rubah mobil, motor, apalah, TV dan berbagai alat elektronik itu ini korporeal, ini adalah sesuatu yang baru, maka dia akan rusak bidorurah, dorurota secara disayang. Nah, alam tadi disebutkan termasuk di dalamnya adalah alam rohani, ada surga dan neraka kalau versinya agama kan. Tidak rusak toh. Nah, tadi makanya dia tidak 100% hadir. Ya kan? Di situ ada arsy. Nah, ya kan? Singgasana Tuhan, saya gitu. Ada kolam, ada lauh mahfud. Itu kan bagian dari alam. Kelihatan nggak lauhul mahfud? Tidak kelihatan. Kolam. Ya kan? Fi lauhil mahfud, ya kan? Ada tablet bahwa segala sesuatu itu tercatat di dalam lauhil mahfud. Ada arsy. Arsy itu kapan diciptakannya? Bola alam, ya kan? Hancur tidak? Tidak. Makanya tadi dia tidak dihalau waktu, maka dia tidak 100% hadis alam itu. Kemudian apa? Wal qadim al hakiki, yang kalau alam itu qadim ya. Wal qadim hakiki, sesuatu yang murni qadim, laisa lahu illah, tidak mempunyai sebab. Tidak bersebab efisien, ya kan? Sementara alam bersebab efisien. Alam tidak menciptakan dirinya sendiri, ya kan? Seperti arsy tadi, surga neraka itu kan tercipta. Maka dia tidak, alam tidak disebut sebagai qadim hakiki, tidak disebut sebagai hadits muhdats hakiki. Oke. Wa minhum man sammahu, di antara para teolog ataupun para orang terdahulu lah ya. Man sammahu, yang menamai orang sammahu menamai alam muhdatsan azaliyah, dengan sebagai sesuatu yang hadis tapi abadi. Di alam itu adalah sesuatu yang baru tapi sekaligus abadi. Ya. Wa huwa Aflatun wa syi'atuh, yang mengatakan itu adalah Plato dan kelompoknya. Likauniz zaman, karena waktu bagi Plato mutanahian itu berakhir, berbatas, indahum menurut Plato minal madi. Kenapa? Karena Plato itu menganggap waktu itu berbatas di masa lampau. Maka Plato dan juga mungkin kalau para sufi yang mengikuti Plato akan menyebut alam itu adalah muhdats azali, ya. Sesuatu yang intinya dia sesuatu di antara qadim dan hadits. Oke. Fal madahib, bermula madhab, aliran-aliran fil alam yang membahas tentang alam itu laisat, tidaklah tataba'adu kullat taba'ud, berjauhan sangat. Arti aliran-aliran baik teolog, filsuf Aristotelian atau filsuf Platonian, kemudian sufi Platonian, itu tidak terlalu jauh, ya. Hatta yukfaru ba'duha wala yukfar, sehingga sebagiannya dikafirkan dan sebagiannya tidak. Tadi ini pendapat mereka gak jauh-jauh amat, sehingga harus ada yang dikafirkan. Fa'inal ara, sungguhnya pendapat allati sya'nuha, yang mana kondisi pendapat itu hada mengharuskan pengkafiran, itu wajib antakuna, ada apa ara, pendapat-pendapat fil ghayat minat tabaud, sangat berbeda pendapat, sangat berjauhan. Kalau ada pengkafiran itu bila pendapatnya berjauhan betul, ya. Tadi misalnya alam murni hadis misalnya gitu, Tuhan murni qadim, ya. Bagi para teolog-teolog Asy'ariyah yang Ghazaliyah itu memang menganggap alam hadis murni. Nah, itu mungkin mengkafirkan kalau kayak gitu, karena tapi apakah alam 100% hadis? Tadi sudah dibahas, alam itu tidak 100% hadis, ya. Ada unsur-unsur
kekodiman, keazalian di dalam alam, sehingga keliru kalau disebut alam itu hadir ya. Nah, kama dhanna al-mutakallimun fil hadhil masalah, sebagaimana disangka oleh para teolog dalam persoalan ini. Jadi kalau benar-benar berbeda pendapat ya, kalau misalnya filsuf itu murni mengatakan bahwa alam itu totally qadim, barulah mungkin takfir ya, apa itu tabaut ini. Ani yang saya maksud anna ismal qidam, bahwa term atau kata qadim yang lama ini, wal huduth, dan yang baru, fil alam, di alam, bi asrihi wa minal mutaqabilah, itu berbeda pendapat. Kalau berseberangan, kalau hadis dan qadim di alam itu benar-benar berbeda pendapat, barulah mungkin tadi percecokan tidak ada habisnya ya. Wa qad tabayyana min qaulina, dan sungguh telah jelas di dalam perkataan kita, annal amra, bahwa sesungguhnya perkara ini laisa kadalika, tidak seperti itu, tidak berjauhan seperti itu. Sebenarnya alam itu tidak murni qadim dan tidak murni hadits ya. Alam adalah in between, ada unsur-unsur keazalian di dalam alam, yaitu tidak bermateri dan tidak dahulu waktu, tapi juga ada unsur-unsur kefanaan di dalam alam, yaitu bersebab efisien. Dia tidak menciptakan dirinya sendiri ya. Dia digerakkan oleh yang lain kalau bahasanya Aristotle. Nah, tadi ini kalau di logika kalian bisa lihat ini adalah bagaimana bagaimana Ibn Rushd mengatasi perdebatan yang sifatnya kontraris, oposisi kontraris. Ini ya, qadim dan hadis itu kontraris ya. A dan E ya, A dan E. Jadi, bahwa kalau alam di semua alam seluruhnya qadim, ini pendapat yang A. Atau alam keseluruhannya hadits, soalnya fana. Alam tadi ya, keseluruhan alam itu abadi. Kemudian lawannya lagi, oh tidak, keseluruhan alam itu fana. Nah, itu perdebatan yang dibuat oleh kaum teolog agar mengkafirkan yang lain, mengkafirkan para filsuf. Tapi kemudian Ibn Rushd menunjukkan kekeliruan argumen E ini tadi kan, argumen yang menyatakan bahwa alam itu hadits ya. Itu tadi caranya dengan apa? Menghadirkan sesuatu yang sifatnya argumen yang lebih bawahnya lagi, sebagian atau partikular, bahwa alam tidak 100% qadim dan alam tidak 100% hadits. Di situ maka dua pihak yang sepertinya bertentangan itu disatukan lagi. Teolog yang tadinya merasa membeda, mengkafirkan para filsuf, kemudian diluruskan dan dinyatakan bahwa tidak, bahwa filsuf tidak berpendapat seperti yang Anda katakan. Filsuf mengatakan bahwa alam itu antara qadim dan hadits. Dia bukan Tuhan. Dia tercipta dari tiada. Dia digerakkan oleh yang lain, tapi tidak bersebab material dan juga tidak didahului oleh waktu. Oke. Masih oke ya? Oke. Ini argumen yang selanjutnya. Masih ada 15 menit. Oke. Yang seharusnya kita bahas hari ini yaitu kosmologi versi teks agama dan teologi dan filsafat ya. Di argumen ini Ibn Rushd berusaha untuk mempertemukan antara pendapat teolog, pendapat filsuf, dan pendapat teks agama Islam, dalam hal ini Al-Quran dan hadis ya. Al-Mutakallibun judulnya,
para teolog laisu ala dhahiris syar'i, mereka tidaklah sesuai dengan sisi lahiriah syariat Islam, bal muta'awwilun, melainkan mereka melakukan penakwilan. Wa hadza kulluhu, dan ini semua ma'anna hadhil ara fil alam, bahwa sesungguhnya pendapat-pendapat tentang alam versi teolog, ya, versi mutakalimun itu laisat ala dhahiris syar'i, tidak sesuai dengan sisi zahir syariat Islam. Fa inna dhahiras syar'i, sesungguhnya sisi zahir, sisi lahiriah, sisi literal dari syariat, idza tusuffiha, apabila dibuka lebar-lebarnya, mana Al-Quran saya? Itu dhahara minal itu idza tusukhifiha dhahara minal ayati al-waridah fil imba'an ijadil alam, maka akan terlihat dari ayat-ayat yang hadir fil imba, di dalam mengabarkan an ijadil alam, tentang penciptaan alam, anna suratahu, bahwa sungguhnya bentuk alam itu muhdatsatun bil haqiqah, itu baru secara hakikat. Wa anna nafs, tadi bagi bagi teks Islam secara lahiriah, ya, ini lahiriah, itu menyatakan bahwa bentuk dari alam dari alam semesta itu muhdats, ya, bentuknya. Ya, karena alam selalu mengungkapkan tentang sebab efisien, bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan, maka dia muhdats, sesuatu yang baru, ya. Oke. Wa anna nafsal wujud, bahwa sungguhnya wujud dan wazaman dan waktu itu mustamirun minat torfain. Nah, namun wujud dan waktu itu berkelanjutan, berkesinambungan minat torfain, dari dua sisi, masa lalu dan masa depan. Ya, di satu sisi secara lahiriah, sepertinya teks Al-Quran nanti kita akan ketemukan sepertinya mengikuti kata-kata para teolog, bahwa alam itu hadi, ya, anna suratahu muhdatsatun bil haqiqah, ya, bahwa bentuk dari alam itu baru. Tapi nanti kita akan ketemu di sini terkait dengan entitas dan waktu, itu berkesinambungan baik di masa lampau maupun masa mendatang. Segala yang ada di alam itu berkesinambungan di masa lampau maupun di masa depan. Waktu pun sama, berkesinambungan di masa lampau dan masa mendatang. Ya. Ani ghairu munqati, tidak terputus. Wadhalika, dan hal itu anna qaulahu tabaraka wa ta'ala, bahwa sungguhnya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwallazi khalaqas sama, wa huwa, dan sungguhnya Allah, alladzi yang khalaqas samawati, menciptakan langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, di 6 hari, wa kana arsyuhu, dan sesungguhnya singgasana Tuhan, alal ma, di atas air. Tadi Tuhan diandaikan, di sini disebutkan di ayat surah Hud ayat 11. Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Ini sama dengan perjanjian lama, ya. Kemudian di hari ke-7, kalau di perjanjian lama itu Tuhan kemudian beristirahat dalam tanda kutip, maka kemudian disebut hari Sabtu, gitu kan. Maka orang-orang Bani Israel itu dilarang, orang Yahudi, ya, dilarang untuk melakukan kegiatan di hari Sabtu, beristirahat sebagaimana istirahatnya Tuhan. Nah,
Tadi bumi dan langit diciptakan 6 hari, dan di sini disebutkan wa kana arsyuhu alal ma, dan sesungguhnya singgasana Tuhan itu di atas air. Yaktadi, ayat itu menunjukkan bidzohirihi, ya, secara lahirnya, anna wujudan, bahwa sesungguhnya wujud qabla hadal wujud, sebelum wujud sekarang ini, wahwal arsy wal ma, adalah singgasana dan air. Ayat itu menunjukkan bahwa sebelum ada langit dan bumi ini sudah ada wujud yang lain. Apa itu? Singgasana Tuhan dan air. Oke, tadi artinya apa? Wujud dan zaman di masa lampau itu tidak berakhir. Sebelum langit dan bumi ini apa? Ternyata ada arsy dan ma. Oke. Wa zamanan qabla hadzal zaman. Wa zamanan kana maujudan, ini. Dan waktu itu ada qabla hadzal zaman, sebelum waktu ini sudah ada waktu lagi. Ani, yang dimaksud dengan waktu, al-muqtarin, yang mengiringi bisurati hadzal wujud, dengan bentuk wujud ini, langit dan bumi. Alladzi, yang mana waktu itu huwa adadu harokatil falak, adalah jumlah gerakan cakrawala. Tadi sebelum cakrawala, waktu itu adalah pergerakan cakrawala. Sebelum langit dan bumi itu ada waktu, sebelumnya sudah ada. Tadi kan misalnya ada arsy dan ma, ada singgasana dan juga air sebelum langit dan bumi. Berarti ada waktu lagi kan keberadaan mereka tadi. Oke. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaumun, hari, bermula hari, tubaddalul ardu khairul ardi was samawat. Hari di mana bumi itu diganti dengan selain bumi dan langit, ya. Bumi dan langit ini kelak akan diganti dengan bumi dan langit yang lainnya. Itu tercatat di surat Ibrahim ayat 48. Ya. Bumi dan langit kita ini mungkin kiamat, mungkin hancur, ya kan? Bumi kita mungkin hancur, ya kan? Tapi nanti akan diganti lagi. Ini tercatat di Ibrahim ayat 48. Itu artinya di masa depan ini, ya. Yaktadi, hal itu menunjukkan aidon bidohiri, secara dohiri, anna wujudan, bahwa sungguhnya wujud ini di sini dohiron, tapi saya lebih tepat disebut dohir. Itu dohirun sebagai khobar bagi ana, ya. Ba'da hadal wujud, setelah wujud ini, setelah bumi ini hancur, nanti akan tubadalul ard, akan diganti dengan bumi yang baru lagi. Itu menurut Ibrahim ayat 40. Artinya apa? Masa depan itu juga mustamir, berkesinambungan. Sebagaimana tadi, ternyata sebelum langit dan bumi ini ada arsy, ada singgasana Tuhan, dan ada air, ya kan? Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, tsummastawa, kemudian Allah bersemayam, ilas samai, menuju langit, wahya dukhon, dan langit itu adalah dukhon, itu asap atau kabut. Tuhan bersemayam di langit. Ini cerita di ayat Fusilat ayat 11, ya. Faqala laha walil ardi atina tau'an warkan wa karhan qala ta'tina ataina ta'iin. Kemudian ini tadi tumastawa ila sama wa hiya dukhon. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian Tuhan bersemayam di langit, dan langit itu adalah dukhon. Yaktadi,
ayat itu menunjuk mengandaikan ya bidohirihi secara lahirnya annas samawati, bahwa sungguhnya langit khuliqat min syai', tercipta dari sesuatu. Sebelum langit sudah ada dukhon, ada asap, ya kan? Asap sebelumnya apa? Itu tuh. Ini misalnya gini. Misalnya tadi yang namanya langit tercipta dari dukhon. Dukhon itu kalau di Quran terjemahan diartikan asap, tapi kalau sehari-hari biasanya kita menyebut dukhon itu kan asap ya, bukan sekedar udara ya, bukan kabut, maaf. Di Al-Quran terjemahan dukhon diartikan kabut, kurang tepat. Menurut hemat saya lebih tepat diartikan dengan asap ya. Karena misalnya surat Ad-Dukhon ya, itu ayat 10 dan ayat 10-nya itu kan disebutkan ya. Tolong ambilkan Quran Tara, nak. Makasih, nak. Sebentar. Itu Saya mau ngacak-ngacak. 496 jangan ya. Iya, ini disebutkan nih. Fartaqib yauma ta'tis Ad-Dukhan ayat 10 dan 11 ya. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin ya. Maka nantikanlah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Saya lebih memilih untuk menartikannya, dan nantikanlah hari di mana langit hadir dengan asap yang jelas. Yahsyan nasa, manusia diliputi oleh asap itu. Nah, jangan. Hada adabun alim, itu adalah jangan. Hada adabun alim, itu adalah jangan nanti gangguan. Itu adalah ini adalah azab yang pedih. Dukhon disebutkan di sini sebagai asal mula dari langit ya. Walaupun itu istilah langit itu sebenarnya zaman sekarang itu rancu. Apa itu langit? Angkasa, mungkin yang dimaksud angkasa ya kan. Apakah itu bukan langit tapi awan kan? Oke. Jadi mungkin yang dimaksud dengan di sini adalah sama dalam hal ini adalah awan. Awan itu berasal dari asap ya kan? Asap berasal dari apa? Asap berasal dari, taruhlah misalnya kita membahas soal asap yang asap kebakaran hutan itu kan mengandung sulfur, apalagi misalnya ozon, mengandung nitrogen, mengandung karbon monoksida. Sebelum 4 hal itu apa? Artinya selalu ada entitas. Sebelum entitas selalu ada entitas dan seterusnya. Tidak ada awal, tidak ada permulaan yang spesifik. Contoh misal gini. Tadi disebutkan di ayat yang atas bahwa wa kana arsyuhu 'alal ma. Yang singgasana Tuhan diandaikan di atas air. Air itu apa? Senyawanya. H2O kan. Hidrogen 2 kemudian yang menyatu dengan oksigen. Artinya air itu tercipta dari sesuatu yang lain. Oksigen dari apa? Hidrogen dari apa? Terus artinya tidak limitless ya, tidak ada batas. Oke. Terakhir, fal mutakallibun, sesungguhnya para teolog
Laisu fi qaulihim, tidaklah mereka fi qaulihim di perkataan mereka, aidon juga fil alam, tentang alam, ala dhahiri syar'i, sesuai dengan sisi lahiriah syariat. Para teolog termasuk dalam hal ini Al-Ghazali itu tidak selaras juga tuh dengan apa namanya dengan syariat Islam, ya. Bal muta'awilun, tapi mereka menakwilkan ketika mengatakan bahwa alam ini totally hadith atau totally fana, mereka tidak selaras tuh dengan apa namanya dengan zahir Al-Qur'an. Ketika mereka mengatakan bahwa waktu di masa lampau itu tidak berbatas, ternyata di sini masih ada air, ada arsy sebelum langit dan bumi, ya kan? Artinya tidak sesuai dengan zahir syariat. Fa innahu laisa fi syar'i annallaha kana mawjudan ma'al adam al-ma'ad. Fa innahu sya'an laisa fi syar'i, tidak terdapat di dalam syariat Islam, annallaha, bahwasanya Allah, kana ada siapa Allah, itu mawjudan ada siapa Allah, ma'al adam ma'ad, berserta ketiadaan mutlak. Tidak ada satupun tidak tercatat di dalam syariat Islam suatu redaksi yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada dengan ketiadaan absolut. Tidak ada. Wala yujadu hada fihi nasson abadan. Wala yujad, dan tidak ada hada tentang hal ini fihi di dalam syariat Islam nasson abadan, tercatat secara selamanya. Oke, tadi konon ada hadis qudsi yang menyebutkan kuntukan zan mahfiyah, sungguh aku adalah hasanah yang tersembunyi. Faholaktul holko hatta urofa, ya kan? Aku menciptakan makhluk sehingga aku dikenal. Apakah di situ disebutkan tadi kan? Itu kan tidak disebutkan waktu kapan, ya kan? Tanpa menyebut ketiadaan mutlak juga. Apakah disebutkan bahwa Tuhan sebagai kanzan mahfian itu sendirian mutlak? Enggak juga, ya kan? Ini buktinya di dalam teks-teks tadi itu Tuhan ketika menciptakan pun dia kemudian istawa ilas sama, ya kan? Arsyuhu wa arsyuhu alal ma, artinya senantiasa ada arsh, ada ma, ada dukhon, ada sama, dan seterusnya. Tuhan tidak dicatat, terutama di ayat Al-Quran, tidak dicatat sebagai entitas yang ada sendirian, ma'al adam al-mar, dengan ketiadaan absolut, ya. Fakaifa, maka bagaimana, yutasawwaru, dibayangkan, fi ta'wilil mutakallim, di dalam penakwilan para mutakallim, fi hadhil ayat, di dalam ayat-ayat ini, annal ijma, bahwa sesungguhnya ijma tentang alam itu hadis, bahwa waktu dan entitas itu di masa lampau itu itu berbatas, in aqoda alaihi, terjadi atasnya. Bagaimana mungkin teolog menyatakan itu telah disepakati bahwa alam itu hadis, bahwa entitas dan waktu di masa lampau itu berbatas? Mustahil. Wadh-dhahir, yang nampak, alladzi qulna, yang sudah kita katakan, minasyar'i, yang jelas di dalam syariat, fi wujudil alam, mengenai wujud alam, qad qala bihi, telah dikatakan bihi, tentang alam, firqatun minal hukama, sekelompok filsuf, ya. Filsuf, apa yang diungkapkan oleh Al-Quran tadi, bahwa arsyuhu alal ma, singgasana Tuhan di atas air, ya kan? Tadi tumastawa ilas sama wahya duhon, kemudian Tuhan bersemayam di langit, dan dia adalah, dan langit itu adalah asap. Itu telah diungkapkan oleh para sebagian filsuf yang lampau. Filsuf alam, ya, Miletus, Ionian, ya,
utamanya Thales dan Anaximenes. Ya. Thales itu mengatakan bahwa ini saya sengaja di sini saya sebutkan di sini. Saya baca Bertrand Russell dan juga bukunya Stamm ya, Philosophy, History and Philosopher, itu menyebutkan bahwa filsuf-filsuf klasik pra-Aristotle, pra-Socrates itu sudah membahas tentang arche. Ya. Apa prinsip awal semesta ini? Nah, mereka para filsuf alam itu Ainonian atau Miletusian itu menganggap alam sebagai satu kesatuan dan menganggapnya dia ada permulaannya, ya kan? Dan bagi Thales ya, itu permulaan semesta ini adalah air, ya. Itu Thales terkenal dengan pendapatnya itu, bahwa semuanya berasal dari air dan semuanya kembali ke air. Tadi itu selaras dengan ayat surah Al-Hud ayat 11 tadi, ya kan? Membahas soal ma. Sebelum ada alam semesta ada ma, di mana arsy sendiri di atas ma. Pendapat Thales banget itu. Kemudian Thales punya murid namanya Anaximandros ya, Anaximandros. Kemudian Anaximandros punya murid lagi namanya Anaximenes. Nah, Anaximenes pendapatnya adalah bahwa arche atau prinsip dasar itu bahwa alam semesta ini dasar awalnya adalah duhon, udara. Ya. Dia si Anaximenes mengatakan bahwa prinsip yang merupakan asal usul segala sesuatu adalah udara. Ya, arche adalah udara. Udara melingkupi segalanya, ya kan? Bahwa jiwa sendiri pun menurut dia adalah udara. Nah, di sini sama tadi. Tumasawela sama wahya duhon. Ya. Tuhan bersemayam di langit dan langit itu adalah asap. Ini tercatat di ayat di Fusilat ayat 11. Ya. Artinya justru sisi lahiriah syariat Islam malah selaras dengan pendapat para filsuf klasik, dalam hal ini Thales dan Anaximenes. Terlepas apakah itu betul atau tidak, ya kan? Tapi minimal kalau kemudian kita membenarkan pernyataan Al-Quran bahwa sebelum langit dan bumi itu ada air, terus atau duhon, itu adalah pendapatnya Miletusian ya, dalam hal ini Thales dan Anaximenes. Tadi justru sebaliknya pendapat teolog itu bertentangan dengan dohir syariah. Ketika mengatakan alam hadis, dia betul. Tapi ketika mengatakan bahwa entitas dan waktu di masa lampau itu berbatas, dia bertentangan dengan minimal dengan 3 ayat Al-Quran tadi, ya, dengan 3 ayat Al-Quran tadi. Artinya di sini ingin dikatakan bahwa dohir pada titik tertentu para filsuf justru selaras dengan pendapat dohir syariat Islam, ya. Pada titik tertentu terkait dengan apakah alam itu qadim, lah, di situ agak beda ya dengan pendapat syariat Islam yang menyatakan alam itu tercipta, ya, Allah itu khaliq, ya kan? Artinya di sini syariat Islam pada titik tertentu lebih banyak menyelarasi pendapat para filsuf ketimbang pendapatnya para teolog. Tadi minimal ada 2 yang menyelarasi pendapat filsuf. Ini juga menyelarasi filsuf, ya kan? Sementara yang yang menyelarasi pendapat teolog cuma 1 bersebab efisien saja. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan kosmologi menurut teks Islam
teologi dan filsafat. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.